Halo teman-teman remaja, apa kabar? Kak Alex harap teman-teman semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan bersemangat di hari Minggu ini. Teman-teman, kita hari ini akan merenungkan sebuah kisah menarik dari Zakheus. Teman-teman pasti udah familiar sama kisah ini. Zakheus, seorang pemungut cukai, tapi Kak Alex ingin mengajak kita untuk merenungkan dari bagian yang lain. Khususnya, kisah ini akan membantu kita untuk lebih mengenal Allah. Mungkin dari sisi lain yang teman-teman selama ini belum lihat. Seperti apa kisahnya? Kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon rahmat-Mu, hikmat-Mu dalam permenungan kami di siang hari ini. Kami ingin bersama merenungkan kisah Zakheus dalam dorongan hatinya untuk menghampiri Engkau. Biarlah kisah ini juga boleh menyentuh kami dan mendorong kami untuk melakukan hal yang serupa. Pimpin kami dalam permenungan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, Kak Alex undang kita untuk buka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-19, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Kak Alex akan bacakan untuk kita semua ya. Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Teman-teman, siapa sih Zakheus itu? Alex tadi sempat mention bahwa Zakheus itu adalah seorang pemungut cukai. Tapi dia bukan pemungut cukai biasa. Jadi cukai itu adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan Romawi kepada para pedagang Yahudi, orang-orang yang jualan di pasar, pinggir jalan. Mereka harus bayar cukai. Nah, Zakheus, dia bertugas untuk memungut cukai itu. Tapi dia bukan orang yang kroco. Dia itu kepala pemungut cukai. Lihat di ayat 2 tadi. Dia kepala pemungut cukai. Jadi dia ini punya jabatan, dia punya kekuasaan, dia punya power gitu ya. Maka hal itulah yang membuat ia ditakuti oleh banyak orang. Padahal badannya pendek. Bayangkan. Pada saat itu orang tuh akan wajar jika takut pada pemungut cukai yang berbadan tinggi, besar, kekar gitu ya. Tapi Pak Zakheus ini badannya pendek, kecil, tetapi ia ditakuti. Ini menunjukkan bahwa dia ini punya power. Selain ditakuti, ia juga dibenci sama orang banyak. Khususnya sama orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena Zakheus ini sebetulnya orang Yahudi, teman-teman. Dia orang Yahudi yang bekerja untuk pemerintahan Romawi. Itu kan sama saja seperti pengkhianatan. Bagaimana mungkin kita nih sesama orang Yahudi, kamu kerja buat orang yang menjajah kita, lalu kamu memeras kami. Maka ia pun menjadi orang yang dibenci oleh masyarakat Yahudi. Dan di sana dia digambarkan seorang yang kaya, bukan hanya karena gajinya,
Tapi kadang orang seperti Zakheus wajar saja jika dia dalam pekerjaan yang memungut cukai dia ngambil lebih dari yang seharusnya. Itu yang membuat dia dibenci. Dalam kisah ini, Yesus katanya digambarkan masuk ke Yeriko. Ketika itu Zakheus ingin melihat Yesus itu seperti apa. Pada Yesus sedang berjalan, Yesus nggak berjalan sendiri, ia bersama murid-murid, dan banyak orang di sana. Orang-orang tuh pada penasaran, Yesus tuh orangnya kayak apa sih? Mereka tuh pengen tahu orang yang nyembuhin orang buta, orang yang membangkitkan orang mati, orang yang bisa bilang orang lumpuh berjalan dan orang itu jadi berjalan. Mereka pengen tahu, ini orang ini kayak apa sih? Apa sih yang akan dia lakukan? Seperti apa dia melakukan itu? Orang penasaran sekali. Dan Zakheus salah satunya. Zakheus pengen tahu Yesus itu tuh orang yang seperti apa. Saking penasarannya, dia pengen lihat Yesus itu seperti apa, tapi karena orang banyak ada di sana, dan badan dia pendek, dia nggak bisa lihat. Lalu ia pun memutuskan ketika rombongan Yesus jalan, dia memutuskan untuk berlari mendahului mereka, mendahului rombongan ini, lalu dia manjat di pohon ara. Ini dua details yang dipakai oleh penulis Lukas untuk menunjukkan sesuatu. Yang pertama berlari. Ini nih nunjukin betapa Zakheus ini orang yang pengen banget lihat Yesus. Dorongan hatinya tuh membuat dia berlari, mendahului rombongan. Gak hanya berlari, ketika nyampe di situ dia manjat pohon. Bayangin teman-teman, dia ini orang yang punya power, orang yang punya kekuasaan, orang kaya, kok mau-maunya sampai manjat pohon? Itu kan tindakan yang rada-rada konyol, kayak anak-anak kecil gitu. Tapi dia lakukan itu hanya untuk melihat Yesus. Lalu apa yang terjadi? Rombongan Yesus lewat, tapi sebelumnya, coba teman-teman bayangin deh. Zakheus ini kan orang yang kaya. Dia bisa aja manggil Yesus, ngundang Yesus makan di rumah dia, kayak para konglomerat yang ngundang artis dalam tanda kutip. Orang yang populer di negeri itu. Diundang aja terus datang makan. Wong kaya kok. Atau dia juga bisa nyuruh para ajudannya, karyawannya, untuk manggil Yesus datang menghampiri dia. Bila aja hal-hal semacam itu bisa dia lakukan dengan kekayaan dan kekuasaan yang dia punya. Tetapi bukan itu yang Zakheus lakukan. Zakheus ingin menghampiri Yesus secara personal, dengan badannya sendiri, dengan kakinya sendiri, dengan matanya sendiri. Ia ingin melihat Yesus secara langsung. Apa respon Yesus? Ketika Yesus melihat Zakheus, mereka berjalan, lalu Yesus melihat ada Zakheus di atas pohon. Yesus mengenali Zakheus. Ini menarik teman-teman. Yesus kenal sama Zakheus. Dia lihat, dia kenal tuh Zakheus, dia panggil. Zakheus turun. Bayangin teman-teman. Dari sekian banyak orang yang ngikutin Yesus, kok Zakheus yang diperlakukan dalam tanda kutip spesial? Dan ini bukan tanpa alasan. Karena kita yakin bahwa Yesus pasti tahu hati Zakheus. Dia tahu Zakheus, dia tahu namanya, dia pasti tahu track record-nya. Orang yang menyebalkan, orang yang mengkhianati bangsanya sendiri, orang yang memeras orang miskin, orang yang mengambil dari yang seharusnya, lebih dari yang seharusnya dia ambil, orang yang jahat, bisa dikatakan. Yesus tahu, tapi Yesus juga tahu hati Zakheus yang ingin menghampiri dia dalam kegigihannya. Maka Yesus pun memanggil Zakheus untuk turun. Bukan hanya disuruh turun, Yesus bilang sesuatu yang menarik.
Zakeus, malam ini aku harus menumpang di rumahmu. Coba teman-teman. Lukas pun menggambarkan Zakeus, ekspresi Zakeus dengan sangat baik. Ayat 6. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bayangin yang tadinya tuh cuman mau lihat doang, cuman mau lihat. Tapi Yesus bilang, saya mau numpang di rumahmu. Gimana gak sukacita? Bayangkan teman-teman, dorongan hati Zakeus membuat Yesus justru mau tinggal di rumahnya. Nah teman-teman, dari kisah ini, Kak Alex melihat bahwa Zakeus ini Yesus lihat seperti seorang atau seekor domba yang hilang. Sebagaimana yang dipersaksikan di bagian-bagian sebelumnya. Domba yang hilang ini mencoba untuk mencari sang gembala, dan sang gembala ini menyambut, bahkan memeluk domba ini. Domba yang berbuat salah, domba yang berdosa, domba yang memeras orang miskin, disambut sang gembala. Bayangkan teman-teman, dari apa yang Yesus lakukan, dan ini yang mau Alex sampaikan. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa tidak ada dosa yang bisa menghapuskan nama kita dari hati dan ingatan Allah. Seburuk apapun Zakeus, sejahat apapun dia tetap ada di hati Allah. Ia bahkan menerima pengampunan dari Allah. Tapi hal itu ia terima setelah ia menunjukkan intentionnya, niatannya, dorongan hatinya untuk terlebih dahulu menghampiri Allah. Maka teman-teman, apapun yang teman-teman lakukan selama ini, yang teman-teman beritahukan mungkin sama orang lain, atau yang teman-teman simpan sendiri di hati teman-teman, yang hanya teman-teman dan Tuhan yang tahu, seburuk apapun masa lalu kita, percayalah, tidak mungkin itu membuat nama kita hilang dari hati dan ingatan Allah. Apapun yang membebani teman-teman, jika ada sedikit saja membebani hati nurani teman-teman atas apa yang telah kita lakukan, berhentilah sejenak. Renungkanlah bahwa ada Allah yang menunggu kita untuk kembali. Hampiri Dia, dan Dia siap memeluk kita dengan cinta dan pengampunan. Sebab apa? Di ayat 90, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Allah menanti teman-teman dan Kak Alex. Allah menanti kita semua untuk kembali pulang padanya ketika kita sudah terlalu jauh dari apa yang Ia kehendak. Cintanya begitu besar, cintanya begitu tak terkira. Cintanya itulah yang kemudian membuat Zakeus bertobat dan mengatakan di ayat 8, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Cinta dan pengampunan Yesus membuat Zakeus bertobat. Kedua hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, Allah memeluk kita dan menantikan kita untuk kembali kepadanya. Dan yang kedua adalah Allah mendorong kita untuk juga melakukan hal yang sama buat orang di sekitar kita. Jika ada orang yang menyakitimu, jika ada orang yang menyebalkan buatmu, peluk dia. Sebab Allah pun memeluk kita yang kadang menyebalkan, yang kadang melakukan kesalahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.